Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu Asy'ariyah tak ada Tuhan, dan saya telah berikan reaction berkaitan tentang hal berkenaan. Anda boleh tonton di link di atas. Pun begitu, hari ini saya dapat satu link, satu video daripada sahabat-sahabat kita, kenyataan daripada ustaz berkenaan yang agak menarik, tapi saya secara jujurnya ini adalah kali pertama saya tonton video ini dan ini adalah reaction pertama apabila saya menonton video ini. Jom kita tonton video ini sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Zainal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sengaja membuat rekaman bagi menerangkan dan memperjelaskan apa yang telah tersebar di luar sana merujuk kepada forum yang berlaku pada 20 hari bulan Mei 2023. Pertemuan itu, forum itu adalah forum Gasma. Sebenarnya ia lebih disebutkan tertutup bukan terbuka. Tetapi saya sendiri tidak tahu, rupanya ia telah disebarkan di luar sana sehingga mendapat tanggapan ataupun jawapan-jawapan daripada beberapa kawan-kawan. Maka pada hal itu, qadarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan, maka berlakulah dia. Saya pada dasarnya tidak mengizinkan itu ditayangkan ataupun disebarkan. Walau bagaimanapun ia sudah sampai kepada halayak ramai, maka perlu saya perjelas sebenarnya apa yang saya maksudkan dengan ucapan tersebut. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil, yaitu dipanggil Haza, karena ia memberikan komen. Kemudian kepada Al-Fadil Ustaz Sahibuddin pun memberikan komen yang sangat membina, sangat baik. Alhamdulillah. Dan terus terang Ustaz Sahibuddin, saya suka cara ulasan-ulasan beliau dan kadang mengikutinya dalam Facebook. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak seperti Ustaz Sahibuddin di Malaysia ini. Topik yang saya bincangkan pada waktu itu sebenarnya adalah lebih kepada pengalaman saya sendiri dalam memahami akidah tauhid ini. Maka pengalaman yang saya alami itu, kesilapan saya sandarkan ia kepada Asy'ariyah, padahal ia tidak semestinya Asy'ariyah yang menyebutnya, karena saya juga berpendirian Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah dua aliran. Satu aliran adalah Salaf yang dikatakan Aslam, aliran yang kedua adalah Khalaf yang dikatakan Ahkam ataupun jitu dan hebat. Pengalaman saya mengenai perkara inilah pegangan saya dahulu. Allah mawjud bila makan. Allah mawjud bila makan. Allah wujud, tidak ada tempat. Kemudian ditambah lagi dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada di kanan, tidak ada di bawah, tidak ada di atas, tidak ada dalam makhluk dan tidak ada di luar makhluk. Ini pegangan saya dahulu. Yang saya merasakan pegangan ini adalah menjadikan saya kosong. Jadi yang saya cerita adalah kekosongan saya ketika itu. Kesilapan saya kata ini adalah pendapat Asy'ariyah. Padahal ia adalah pengalaman saya sendiri yang saya sebutkan tersebut. Oleh itu, saya harap dengan rekaman ini, bagi saudara-saudara saya yang tersinggung, mudah-mudahan dapat memahami apa yang saya sebutkan ini. Kedua, saya juga berpahaman, pernah merasakan dan mengimani bahawa la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kemudian, saya juga berpahaman dahulu, man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa kenal diri, maka kenallah
ia akan Tuhannya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasada. Siapa kenal Tuhannya, maka binasalah jasadnya. Wa man arafa rabbahu bil baqa, arafa nafsahu bil fana. Siapa kenal Tuhannya kekal selama-lamanya, maka taulah dia sudah fana. Yang keempat, wa man arafa nafsahu bil baqa, arafa rabbahu bil fana. Siapa sampai tahapnya dia merasa dirinya kekal, taulah bahwa Tuhannya sudah fana. Terus terang, saya melalui satu keadaan yang sangat genting dalam bidang akidah ni ketika saya diganggu oleh jin. Jin mengganggu saya lebih kurang 6 bulan. Maka di dalam diri saya berlaku satu kontradiksi yang sangat kuat. Pertama, saya merasakan bahwa Allah tidak ada di mana-mana. Tiada dalam makhluk dan tidak di luar makhluk. Dan saya pernah waktu sujud tidak mau baca Subhana Rabbil A'la. Maha suci menjadikan diriku yang maha tinggi. Karena saya berpahaman Allah tidak di mana-mana. Akhirnya saya terombang-ambing di antara dua pilihan. Yaitu sama ada Tuhan itu tidak ada atau engkau nak jadi Tuhan. Setahu saya pada waktu itu jabatan mufti ataupun para mufti telah memberikan satu fatwa bahawa pemahaman wihdatul wujud adalah ia ajaran sesat. Inilah sebenarnya yang berlaku kepada diri saya sendiri. Akhirnya saya kembali kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhan menjadikan dirimu. Hadza khalqullah. Ini semua makhluk Allah. Kemudian sampai satu tahap pada waktu itu saya takut mati, takut kepada jin sebab memang saya diganggu jin. Maka dengan hadza khalqullah, ini makhluk Allah, langit makhluk Allah, gunung ganang makhluk Allah, semua yang kita lihat, yang kita bayang, bentuk, rupa, warna, tempat adalah makhluk Allah. Maka jin tanya lagi, siapa jadikan Allah? Syaitan. Maka saya dapati dalam hadis muttafaqun alaih yang bermaksud sentiasalah syaitan ini akan mempertanyakan siapa jadikan ini, siapa jadikan ini, sehingga ia mempertanyakan man khalaqallah, siapa jadikan Allah. Hadis yang sahih. Maka dijawab dalam hadis itu, apabila kita sampai ke tahap ni, kita jawab dengan a'udzubillah minasyaitanir rajim. Pertanyaan itu pertanyaan syaitan. Kemudian amantu billahi wa rasulih, aku sudah beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian ada lagi riwayat lain, hendaklah dia berhenti berfikir dan membaca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Rasulullah SAW terjemahkan, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu. Inilah jawaban yang tepat kepada pertanyaan syaitan tersebut. Man khalaqallah, siapa jadikan Allah? Huwal awwal, bermakna Allah yang pertama wujud, yang wujud Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada proses, makhluk yang mempunyai permulaan. Adapun Allah tidak berpermulaan. Apa inti yang saya dapati daripada pengalaman yang pahit itu? Yaitu saya bandingkan bumi ini dengan matahari, maka bumi ini harap diperbaiki kalau ada kesilapan, dikalikan 1.200.000 kali, baru sama besarnya dengan matahari. Kemudian bumi ini di tengah-tengah galaksi yang ribuan matahari itu, besarnya adalah tidak sampai sebesar biji sawit. Bumi ini di tengah-tengah galaksi itu. Yang saya paham, Allah berfirman, وَلَقَدَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Kami telah hiasi langit dunia dengan pelita-pelita, dengan bintang-bintang atau matahari-matahari itu, dan kami jadikan ia perejam kepada syaitan. Solusi yang ingin saya tekankan di sini, baru saya memahami makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la haula wa la quwata illa billah. Hikmah yang saya dapati, siapa yang masih takut kepada jin atau tukang sihir, maka bermakna pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih lemah. Terkadang saya sebutkan, andai kata bumi ini semua menjadi jin atau menjadi tukang sihir, maka besarnya tidak sampai sebesar biji sawi pun di tengah-tengah galaksi. Dan ia baru di bawah langit yang pertama. Maka dengan mengatakan Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah, maka alhamdulillah Allah bagi aku kesehatan, keafiatan. Kembali saya sebutkan tadi, bahawa saya sebutkan bahawa Asy'ariyah tidak ada bertuhan, itu adalah kesilapan saya sendiri, sebab saya meletakkan pemahaman saya dahulu, iaitu antara dua pilihan, sama ada tidak ada Tuhan atau menjadi Tuhan. Saya letak ia sebagai pemahaman Asy'ariyah, padahal ia adalah tidak tepat. Oleh itu saya ulangi, Asy'ariyah adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah yang memang adalah akidah khalaf, adalah ahkam, memang hebat, tinggi, yaitu bagi orang-orang yang memahamkan ini.
Walau bagaimanapun, saya dengan rendah hati minta maaf atas kesilapan yang berlaku, yaitu mudah-mudahan penjelasan yang sebutkan ini boleh menghilangkan keraguan di luar sana dan boleh menjernihkan yang keruh. Kembali saya sebutkan, topik sebenarnya apa yang saya ingin tekankan, saya merasa yaitu satu nikmat yang besar kembali kepada akidah salaf. Dan tidak ada sedikit pun niat saya yang mengatakan Asy'ariyah sesat. Saya paham akidah salaf aslam, akidah khalaf adalah ahkam. Oleh itu, Saudara Al-Fadhil Ustaz Syahibuddin bukan memuji, tetapi saya melihat bagaimana supaya kita sampai satu tahap, janganlah orang-orang salaf menuduh Asy'ariyah sebagai ajaran sesat, dan jangan pula yaitu orang-orang khalaf menuduh ajaran salaf itu sebagai mujassimah, yaitu menjadikan Tuhan berjisim, karena ia sama juga dengan mengkafirkan mereka. Saya yakin kita semua sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada contohnya sesuatu. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara iman saya dan iman kita semua, dan kepadanya lah kita berserah diri. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Zainal yang telah memberikan kenyataan itu dan satu permohonan maaf yang mungkin agak panjang kepada sebahagian orang, dan ia adalah penjelasan beliau terhadap isu yang berlaku. Dan saya suka kesimpulan akhir beliau, iaitu kita tidak saling mengkafirkan di antara satu sama lain, tidaklah melabel Asy'ariyah ni dengan label yang tidak benar. Demikian juga kelompok Asy'ariyah tidak melabel orang Salafiyah dengan tidak benar sehingga menyatakan mujassimah dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang cukup bagus untuk kita ambil manfaat. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang telah menonton. Moga dengan video clarification daripada Ustaz Zainal ini ia dapat memberikan keterangan kepada kita, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Zainal kerana berani untuk meminta maaf apabila beliau melihat ia sebagai satu kesilapan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita juga, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.